Selamat pagi kakak semua. Kita jumpa lagi dalam Bina Pelayanan Anak hari ini Pagi. bersama-sama semua. Semoga sehat semua. Sudah hadir juga bersama-sama kita Kak Rahel yang akan memberikan materi pada saat ini. Dan sampai nanti Kak Rahel pimpin semuanya Kak Rahel untuk juga bisa bersama-sama dengan kita berbagi. Sebelum memulai semuanya, mungkin Kak Rahel perkenalan atau kita berdoa dulu. Pak Hendra bisa berdoa. Pak Hendra buat kita semua. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur hari yang baru Tuhan berikan dan hari ini kami isi dengan belajar. Nah, terima kasih untuk Pendeta Rahel yang boleh Tuhan hadirkan untuk berbagi pada saat ini. Dan biarlah kekuatan Roh Kudus menolong setiap kami lebih lagi, sehingga kesempatan ini boleh maksimal kami gunakan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus, amin. Amin. Kita akan bersama-sama dengan Rahel untuk juga pada saat ini temanya spiritual masa raya Natal. Rahel boleh perkenalan kali untuk kita semua sebelum membawakan semua materinya buat kita semua. Silakan Kak Rahel. Ya, terima kasih Pak Sony. Selamat pagi untuk kita semuanya yang sudah hadir. Pagi-pagi Selamat pagi. sudah standby di depan laptop untuk belajar. Ini satu hal yang spesial gitu ya. Ya, nama saya Pendeta Rahel Sermon Harapani Daulay. Saya pendeta Gereja Metodis Indonesia dan saat ini juga bertugas sebagai dosen bidang liturgi dan musik gereja di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta atau STFT Jakarta. Ya, saya senang sekali boleh diundang kembali untuk memberikan materi yang sangat penting, khususnya kita akan menyambut masa raya Natal ya sebentar lagi. Jadi mungkin ada banyak hal-hal yang perlu kita pahami, lalu kita perlu persiapan. Mungkin ada juga yang sudah persiapan, tapi supaya itu semakin mantap, jadi kita perlu belajar sedikit tentang pemahamannya. Semoga apa yang saya bagikan hari ini boleh membantu kakak-kakak semua dalam mengajar atau mempersiapkan perayaan-perayaan khususnya menyambut masa raya Natal. Ini saya langsung kasih materi saja, Pak Sony, atau masih Silakan dikembalikan? Kak Rahel. Langsung saja. Ya, kakak-kakak semua, hari ini saya menyiapkan handout, jadi tidak dalam bentuk PowerPoint, tapi berbentuk PDF yang isinya adalah eh, runutan dan juga outline yang kakak-kakak bisa pakai berdasarkan perayaan demi perayaan yang masuk dalam kategori masa raya Paskah. Masa raya Natal. Jadi izinkan saya share screen sekarang, lalu nanti setelah materi ini selesai, saya akan kirimkan PDF-nya untuk jadi pegangan kakak-kakak semua di dalam membaca ulang atau mungkin em, bisa jadi bahan sharing bersama dengan kakak sekolah minggu yang lain gitu ya. Oke, eh, sebentar saya butuh waktu 1-2 menit. Sudah terlihat ya? Sudah, Kak? Ya. Oke, hari ini saya diberikan eh, kesempatan untuk membahas tentang spiritualitas masa raya Natal. Masa raya Natal itu apa sih? Apa yang kita pahami tentang masa raya Natal? Kita mau brainstorming dulu supaya kita tahu, saya juga tahu kita mulai dari mana. Lalu kira-kira menurut kakak-kakak semua ini
perayaan apa sih yang paling berkesan atau menantang untuk dipersiapkan dari semua perayaan yang masuk dalam kategori masa raya Natal? Nah, lalu pertanyaan yang sering muncul juga mungkin kapan sih kita bisa mulai menyanyikan lagu-lagu Natal dan meramaikan dekorasi-dekorasi Natal? Silahkan kakak-kakak semua ada yang mau bicara nggak? Saya deh, Kak, Ya, mengawalinya. silahkan, Kak Hendra. Jadi pelayanan pelayanan yang paling eh, saya nomor 2 dulu ya. Ya, Paling menantang itu mempersiapkan masa-masa Advent ya, karena panjang dan juga udah banyak yang Natalan. Jadi ini menantang sekali ya. Gimana masa Advent tapi masih udah ada yang banyak Natalan. Lalu biasanya ini kan musim liburan ya. Anak-anak yang biasa kita layani udah pada liburan. Jadi orangnya udah nggak ada. Itu yang saya tanggapin dulu Kak, nomor 2. ya. Terima kasih Kak Hendra. Silahkan yang lain. Silakan kakak-kakak. Selamat pagi Kak Rahel, Pak Endra, Selamat Pak Sandi, pagi. dan kakak-kakak semua. Saya Kristina dari GKI Wahid Hasim. Ya, sama seperti Pak Hendra, menantangnya itu sebagian dari murid-murid sekolah minggu itu sudah libur, bahkan minggu kedua di bulan Desember. Jadi kita kejar-kejaran sama jadwal mereka. Kalau kita merayakan Advent dan Natal, murid-muridnya sudah tidak bisa datang ke gereja karena liburan. Kemudian, kapan kita mulai menyanyikan lagu Natal? Ini sih berdasarkan tradisi gereja yang ada di tempat saya. Itu Mm-mm. biasanya kami sudah mulai menyanyikan lagu-lagu Natal di Advent pertama. Itu. Oke. Kemudian, bagaimana kita memahami mengenai masa raya Natal? Pemahaman saya sih mulai dari Advent ya, meskipun Advent itu sendiri, eh, mohon dikoreksi kalau salah, adalah masa-masa penantian. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Kristina. Mungkin satu orang lagi ya. Boleh, silahkan. Ya, selamat pagi. Nama saya Selamat, Arwinto dari GKI Covering Polri. Thank selamat you pagi. buat kesempatannya, Pendeta Rahel. Buat kami di Covering Polri, tantangannya yang pertama, em, ya banyak yang sudah berlibur, terutama anak-anak dan juga orang tuanya dan gurunya. Jadi kalau kita adakan perayaan Natal tanggal 25, itu kemungkinan besar ya sepi, karena sudah pada berlibur. Yang kedua, pembuatan temanya juga cukup challenging karena ada beberapa minggu Advent yang mesti saling berhubungan dan mesti tema-tema yang menarik, jangan itu-itu aja, dan juga terhubung nanti sampai ke tahun baru. Yang ketiga adalah ya gimana cara bikin acara yang menarik ya dengan segala keterbatasan sumber daya baik guru, anak maupun orang tua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arwinto. Ya, jadi umumnya kita punya tantangan yang berat di masa Advent karena memang kebiasaan atau umum terjadi Natal itu dilakukan di awal-awal bulan Desember, tapi sebenarnya masa pertimbangannya karena hal praktis sebenarnya karena sudah akan libur. Jadi bagaimana supaya anak-anak nih punya kegiatan dan mereka juga mungkin sudah planning untuk liburan atau pulang kampung bersama keluarga dan lain sebagainya. Terima kasih untuk cerita atau sharing yang sudah diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Ya, jadi sebelumnya saya ingin memberikan pemahaman kepada kita apa itu masa raya Natal. Ya, jadi setelah melewati masa raya yang panjang, masa raya Paskah itu panjang ya, kakak-kakak semua. Kita tidak hanya Pentakosta, tapi ada minggu-minggu setelah Pentakosta. Tapi sampai Pentakosta itu sendiri pun itu sekitar 100 hari gitu. Jadi ini adalah masa raya yang paling panjang. Nah, setelah kita sudah melewati, sekarang kita akan memasuki masa raya yang memiliki penghayatan dan pengalaman yang mendalam yang kita kenal atau kita sebut dengan masa raya juga dan disebut dengan masa raya Natal. Mengapa saya menyebut
membutuhkan penghayatan dan pengalaman mendalam. Ya, pada masa ini sebagai umat Kristiani kita diajak tidak hanya mengingat apa yang terjadi 2000-an tahun yang lalu ketika Yesus lahir ke dunia, ya. Jadi sebenarnya masa raya Natal itu tidak hanya bicara tentang kejadian 2000 tahun yang lalu gitu, tapi kalau dibawa dalam konteks sekarang kita juga bisa memahaminya dengan menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali, yang tidak seorang pun tahu kapan waktunya akan tiba, tapi kita perlu menghayati dan mempersiapkan diri. Nah, di tengah penghayatan tersebut, kita juga hidup dan mengalami masa sekarang dengan konteks yang beragam, yang dipengaruhi dan mempengaruhi keyakinan kita pada masa lalu dan masa datang. Ya, siapa saya sekarang ini dipengaruhi oleh Rahel yang 5 tahun yang lalu, Rahel 10 tahun lalu, apa yang terjadi pada saya itu mempengaruhi saya juga pada hari ini. Dan juga apa yang menjadi harapan saya ke depan, itu juga mempengaruhi saya hari ini. Jadi keterhubungan antara masa lalu, masa datang, ini yang menolong kita untuk menghayati satu peristiwa. Nah, dengan kata lain, masa raya Natal di masa raya Natal ini kita diajak untuk to look back, ya, kita perlu melihat ke belakang, to look around, apa yang sedang terjadi di saat ini, relevansi kehidupan kita, bersama siapa kita tinggal saat ini, dan look forward, apa yang menjadi harapan-harapan kita. Nah, kalender gerejawi kakak-kakak menolong kita menghidupi pengalaman masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang melalui kisah Allah sebagaimana yang terdapat dalam Alkitab serta perayaan-perayaan yang dilakukan. Maka kalender gerejawi ini penting. Saya pikir GKI sangat konsisten ya menggunakan kalender gerejawi. Ini menolong kita untuk punya siklus bacaan yang menolong kita untuk membaca kisah masa lalu, ya 2000-an tahun yang lalu juga menolong kita untuk melihat pergumulan kita di masa kini dan juga harapan-harapan kita di masa depan. Nah, kalender gerejawi merupakan sebuah perjalanan spiritual, ya, perjalanan spiritual bersama Kristus dan umatnya. Tentu kita tidak berjalan sendirian, tetapi kita berderap bersama umat Kristen di sepanjang abad dan tempat. Nah, itu sebabnya kalender gerejawi ini tidak hanya digunakan oleh satu sinode, tapi hampir semua. Kita mengenal Revised Common Lectionary atau Common Lectionary yang common, artinya digunakan oleh gereja-gereja Protestan dan juga ya artinya sinergis dengan gereja Katolik juga di sebagian besar di dunia ini, ya. Ya, kalau ada yang punya siklus tersendiri, siklus kalender sendiri juga mungkin ada, ya. Tapi umumnya kita menggunakan Revised Common Lectionary. Nah, pengalaman berjalan bersama inilah yang melahirkan kedalaman akan arti sebuah perayaan. Jadi biasanya kalau kita ketemu online ini, ketemu langsung, saya akan ajak kita untuk nyanyi lagu We Are Marching in the Light of God, We are marching in the light of God, We are marching in the light of God, We are marching in the light of God. Artinya kita sebenarnya berjalan bersama terang Tuhan itu di dalam setiap penziarahan spiritualitas kita. Jadi ini penting bahwa masa raya ini harus dipahami sebagai kisah panjang yang mengajak kita berjalan, berderap bersama dengan Allah. Nah, ada link YouTube-nya di situ. Kalau nanti kakak-kakak semua mau dengar, mau nyanyi, mau menghayati, silahkan ya. Nah, kita sekarang membaca dulu sejarah dan spiritualitas masa raya Natal. Boleh saya baca saja ya, nanti ada bagian penting saya akan highlight. Masa Raya Natal merupakan masa setelah masa panjang, yaitu minggu-minggu setelah Pentakosta, di mana umat diajak untuk bertumbuh dengan semangat roh Pentakosta. Masa yang panjang ini mencapai puncak pada perayaan Minggu Kristus Raja. Kapan itu Minggu Kristus Raja?
1 minggu sebelum Advent ya. Jadi itu dikatakan sebagai akhir dari tahun liturgi. Nanti pasti kakak-kakak semua akan merayakannya. Di masa puncak inilah umat Kristen diharapkan sudah bertumbuh dalam iman dan pengakuan akan Kristus sebagai Raja. Nah, kemudian kita akan memasuki masa yang baru, yaitu persiapan untuk menyambut kedatangan Sang Mesias yang disebut dengan masa raya Natal. Masa raya Natal dimulai dari 4 minggu Advent. Minggu Advent 1, 2, 3, 4, kemudian masa Natal, dan Epifani. Ya, jadi masa Natal ini pun eh, tidak hanya 24-25 ya kakak-kakak ya, tapi ada masa Natal, minggu-minggu Natal. Nah, tahun ini kita paling tidak merayakan ada 2 kali minggu Natal gitu ya. Yaitu tanggal 29 dan juga tanggal 5 sebelum Epifani. Nah, masa ini kemudian dilanjutkan dengan setelah Epifani, minggu-minggu setelah Epifani, di mana umat diajak untuk terus bertumbuh dalam terang Kristus yang sudah menerangi dunia. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam perayaan demi perayaan. Saya ajak kita untuk memahami dulu arti dari perayaan tersebut, ya. Lalu kemudian apa sih aksi yang bisa kita lakukan atau ibadah yang seperti apa? Tentu ini kan bicara tentang ibadah kategorial sekolah minggu ya. Jadi ada kekhususannya, ada hal yang mungkin harus dikondisikan dengan kebutuhan anak begitu. Tapi secara umum juga kita punya pemahaman yang sama, harusnya ya, punya pemahaman yang sama dengan apa yang dilakukan di kebaktian umum supaya sinkron. Jangan di kebaktian umum kita merayakan Advent, di sekolah minggu kita merayakan Natal gitu ya. Nah, jadi Advent berasal dari kata Latin adventus yang berarti kedatangan. Ada kontroversi yang menyatakan Advent ini sebagai akhir tahun liturgi, sebab masa ini kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua parusia. Jadi bukan awal, tapi akhir. Tapi ada juga yang mengatakan ini sebagai awal dari tahun liturgi, di mana kita menghayati dan mempersiapkan kedatangan Yesus lahir di dunia. Kakak-kakak sekalian, jangan langsung pusing. Kenapa kok ada yang bilang akhir, kenapa ada yang bilang awal gitu ya? Karena sebenarnya susunan kalender liturgi itu sendiri pun berkembang dari masa ke masa. Dulu umat tidak merayakan, mungkin tidak merayakan hari kenaikan gitu ya, tapi kemudian pada eh, seiring perkembangan zaman, lalu dimasukkanlah hari kenaikan itu di dalam kalender liturgi. Dan mungkin masih akan muncul-muncul lagi perayaan-perayaan khusus yang akan disinkronkan dengan kalender liturgi. Jadi ini harusnya tidak menjadi perdebatan ya, wah Advent itu akhir atau Advent itu awal. Tapi ini menjadi pemahaman bagi kita, kita mau mengangkat tema apa gitu. Artinya liturgi itu kan yang penting isinya, bukan harus harus sama gitu persis dari tahun ke tahun. Tapi kalau Advent ini kita sepakat secara gerejawi lokal ya, jemaat mau menghayati tentang kedatangan Yesus yang kedua gitu. Maka tema-tema yang diangkat bicara tentang penantian akan kedatangan Yesus yang kedua. Nah, tapi kalau kita memang mau menghayati Advent sebagaimana biasanya kita lakukan gitu ya, bahwa ini memang awal dari tahun liturgi, maka di Advent itu eh, bacaan Injil akan berubah. Nah, kalau kemarin kan kita bacaan Injil dari kitab apa? Kakak-kakak ada. Tahun apa kita kemarin? Ada yang ingat? Kemarin Ya, kita tahun B ya, Injilnya Markus kan. Kita banyak membahas eh, kitab Mazmur. Nah, nanti pada Advent yang pertama, ya tahun Desember 2024 dan menjelang 2025, kita akan masuk ke tahun C. Nah, tahun C ini ditandai dengan pembacaan Injil Lukas. Jadi kalau A itu Injil Matius, B itu Injil Markus, C itu Injil Lukas. Nah, jadi
kita menghayatinya sebagai awal dari tahun liturgi dan ditandai dengan siklus bacaan yang menggunakan Injil Lukas, versi Lukas. Nah, tidak ada yang memastikan, ini yang tadi saya bilang ya, urutan yang pasti dari tahun liturgi sebab susunan ini berkembang dari masa ke masa. Perayaan muncul sebagai respons orang Kristen dalam mengenang peristiwa Kristus. Oleh karena itulah, perayaan Advent selalu mempunyai dua tema besar, yaitu penantian akan kedatangan Allah yang kedua dan juga masa persiapan akan kelahiran Kristus. Nah, dalam tradisi juga perayaan Advent ini bisa berbeda-beda. Kalau gereja timur, kakak-kakak, Advent ini dihayati sebagai momen memeriksa diri menjelang baptisan, dan ini jatuh pada tanggal 6 Januari. Jadi mereka tuh bulan Januari baru merayakan Advent, yaitu di tanggal yang kita rayakan sebagai Epifani. Baru setelah itu mereka akan merayakan Advent ya, mereka merayakan Natal gitu. Nah, jadi Advent menjadi waktu untuk disiplin rohani bagi orang percaya dan mereka akan menerima baptisan. Sementara dalam tradisi gereja Barat, Roma, dan kita banyak mewarisi ini, Advent dirayakan sebagai persiapan menyambut kelahiran Kristus. Jadi bukan pada hari Epifani, seperti tradisi Timur. Persiapan-persiapannya diisi dengan suasana sukacita dengan akan kedatangan Allah yang berinkarnasi sebagai wujud karya keselamatan Allah pada dunia. Jadi titik beratnya tetap yang dua ini, pengharapan dan penantian. Nah, saudara, gereja perlu terus menyuarakan pengharapan. Ya, ini adalah tugas gereja. Melalui penantian akan kedatangan Kristus, pengharapan menjadi semakin kokoh. Nah, kita menghayati peristiwa ini, maka tidak mungkin kita merasa tenang-tenang dan biasa saja tentang peristiwa kedatangan. Yang ada yang mau datang, dan yang datang ini adalah sumber pengharapan. Maka nggak mungkin kita tidak melakukan apa-apa. Kita perlu untuk mengantisipasi kedatangan tersebut. Ya, dan ekspresinya atau spiritualitasnya bisa dalam penantian, rasa menanti gitu ya. Kalau kita menanti tamu besar, saudara-saudara, kira-kira rasanya seperti apa? Oh, pasti kita siapin meja makan, taplak mejanya kita ganti, ya, piring-piring kita keluarin, kita susun dengan bagus, lalu juga kita belanja, kita persiapkan stok-stok di tempat, jangan sampai tamu kita ini kekurangan atau tidak mendapatkan apa pelayanan yang terbaik gitu. Nah, ini yang disebut dengan penantian, sudah menanti-nantikan kedatangan tamu khusus. Nah, ini juga harusnya menjadi spiritualitas atau penghayatan kita di masa Advent, diliputi dengan rasa sukacita, ya bisa dalam satu sisi, gairah kedamaian, karena kita akan menyambut kehadiran Allah di dunia dan di hati kita. Nah, gairah pengharapan ini harusnya tampak juga, jadi bukan hanya pada hari Minggu, tapi dalam keseharian dan kehidupan yang merindukan kedatangan Allah dalam kemuliaan. Nah, jadi hidup dalam pengharapan ini disebut juga meliturgikan harapan, ya, ajakan bagi orang percaya yang tampak dalam kehidupan sehari-hari di tengah situasi yang rumit. Kita menghadapinya, ketidakadilan, perusakan alam, rasisme, terorisme, diskriminasi, dan sebagainya. Dan dalam kondisi demikianlah kekuatan kita adalah seruan pengharapan akan bumi baru yang akan datang bersama dengan Allah. Nah, inilah penghayatan Advent, saudara-saudara. Ya, dan ini perlu ditunjukkan, ditampilkan di dalam isi ibadah yang kita kerjakan ataupun aktivitas yang dilakukan dalam kelompok kategorial, termasuk sekolah minggu. Nah, menyambut kedatangan tentu perlu persiapan, ya. Jadi saya sudah sampaikan. Oleh sebab itu, Advent disebut juga sebagai masa persiapan hati. Ya, tidak hanya
rumah yang kita persiapkan, tidak hanya dekorasi yang kita persiapkan, tapi juga hati kita. Masa persiapan akan mudah dimaknai jika kita memahami tujuan dari persiapan itu. Nah, dalam masa Advent kita diajak untuk mempersiapkan kedatangan tamu spesial, baik Kristus dan juga kedatangan Allah yang kedua kalinya. Tujuannya adalah mempersiapkan hati kita untuk menerima Allah yang datang menghampiri kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, pada peristiwa persiapan ini perlu menarik diri sejenak dari aneka dekorasi dan kemegahan Natal yang memang punya daya tarik yang kuat dan kita harusnya lebih banyak berefleksi dan berdoa, mempersiapkan hati ya. Supaya apa, Saudara? Supaya eh, masa persiapan atau penantian ini menjadi bisa dimaknai sebagai mempersiapkan akan kedatangan. Dan yang kedua, ketika kita merayakan kedatangan itu akan menjadi hari yang jauh lebih spesial gitu. Jadi kalau semua sudah disamakan dari sejak awal, maka tidak ada spesialnya nantinya gitu ya. Jadi harusnya ini dua hal yang sinergis gitu, supaya hari atau momen kedatangan itu menjadi khusus, menjadi spesial, maka kita perlu mengondisikan atau merayakan, menghayati masa persiapannya, ya. Nah, pada minggu-minggu Advent kita akan menyerukan Maranatha, yang artinya datanglah ya Tuhan. Nah, biasanya semua aklamasi yang biasa kita serukan dengan haleluya akan diganti pada masa Advent ini dengan Maranatha. Ini sorakan atau teriakan, gema memohon kedatangan Tuhan. Dan ini bagus sekali. Jadi pada masa Advent kita menyorakan Maranatha, lalu beda pada hari Natal nanti kita akan kembali menyanyikan pujilah Tuhan atau haleluya. Nah, nyanyian-nyanyian yang digemakan juga seputar seruan akan kedatangan Tuhan. Nah, oleh sebab itu ini menjadi catatan penting ketika kita apa ya, nyanyian-nyanyian yang kita pilih temanya tidak berdasarkan penantian atau persiapan, tapi sudah Yesus lahir dan eh, eh, kita bicara sudah dengan kandang domba, kita bicara dengan tentang kain lampin gitu. Ini merusak pemahaman itu sendiri gitu ya. Jadi perlu kita juga menggunakan nyanyian-nyanyian yang memang mengangkat tema seputar seruan akan kedatangan Tuhan. Nah, salah satu contohnya, nah ini ya dari Charles Wesley yang menyerukan pesan eskatologis. Ini dalam Kidung Jemaat 76. Nah, kalau sekolah minggu kan nggak anti dengan Kidung Jemaat, toh kita bisa ajak mereka juga nyanyi. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah agar kami kau sucikan dari dosa dan celah. Umatmu tetap kau tuntun, kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Ya, atau juga, nah menarik Charles Wesley ini banyak menulis syair-syair tentang penantian ya, saudara. Lagu ini Maha Kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, kau mahkota kurnia, Yesus kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar.
Ya, ini syairnya syarat sekali dengan penantian, saudara. Memohon, segera datanglah bumi baru, datanglah ya Tuhan, sempurnakanlah hidup. Nah, jadi tema Advent yang seperti ini perlu kita angkat, saudara-saudara, supaya kita betul-betul bisa memaknai masa persiapan diri, menyucikan diri dari dosa, baik secara pribadi maupun komunal. Nah, penyucian diri merupakan cara untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Allah. Selain nyanyian, doa, pengakuan, dan ratapan juga merupakan unsur-unsur yang penting yang dihadirkan dalam minggu-minggu Advent, ya. Jadi doanya kita berdoa untuk apa, nyanyian apa, ya nggak boro-boro langsung aktivitas apa gitu. Walaupun nanti ini juga menjadi bagian karena kita berhubungan dengan anak-anak gitu ya. Tapi ini bisa menjadi isi dari ibadah-ibadah perayaan di masa raya Advent. Masa raya Natal di minggu-minggu Advent. Nah, kita memasuki tahun C ditandai dengan Injil Lukas. Untuk apa kita mempelajari ini? Kita akan terbantu untuk memilih tema. Ya, jadi tema itu walaupun ya mungkin kakak-kakak pernah mendengar Advent itu sering minggu pertama itu hope, minggu kedua faith, minggu ketiga joy, minggu keempat love gitu ya. Itu juga sebenarnya adalah saringan dari bacaan. Tapi nggak harus itu kakak-kakak. Bisa juga memilih kata yang lain atau kata yang mungkin dekat dengan anak-anak gitu ya. Atau menggunakan itu juga silahkan. Tapi kenapa itu bisa ada? Itu sebenarnya berangkat dari bacaan. Ya, bacaan yang digunakan pada Minggu Advent. Nah, jadi kita ditolong untuk mempersiapkannya. Lalu kita juga ditolong dengan menggunakan bacaan ini mengantisipasi apa simbol yang bisa kita gunakan sebagai penghayatan. Ya, menentukan simbol, anak-anak kan pasti senang ya kalau ada simbolnya gitu. Sehingga mereka bisa ingat eh, tentang hari itu. Lalu nyanyian apa yang tepat digunakan? Adakah aksi atau aktivitas yang bisa dilakukan? Lalu apa yang perlu didoakan? Lalu bagaimana mempersiapkan umat ya dalam hal ini anak-anak dan orang-orang di sekitar. Karena bicara ibadah kita tidak sedang bicara tentang yang di dalam saja, tapi setelah ini apa yang bisa mereka lakukan. Nah, kita akan masuk ke dalam outline demi outline. Kakak-kakak, kalau saya cepat, mohon maaf kan, memang waktu kita kan terbatas. Ini saya akan bacakan secara ringkas saja, nanti ini bisa dibaca ulang. Ini outline yang sudah saya persiapkan berdasarkan bacaan yang digunakan di dalam leksionari, berdasarkan leksionari. Nah, Minggu Advent 1. Ini kan bacaannya dari Yeremia, ya, Mazmur 25, lalu 1 Tesalonika 3 ayat 9, Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Kita sudah menggunakan Injil Lukas nih. Kalau ditanya warna, kita semua tahu warna ungu atau kadang-kadang ada juga yang menggunakan biru. Ini artinya warna Kristus ya. Tema umum berdasarkan bacaan ini bicara tentang berjaga-jaga, mempersiapkan diri dan hatimu untuk menyambut kedatangan Anak Manusia. Nah, kakak-kakak boleh berdasarkan bacaan ini kalian membuat tim khusus membaca teks ini lalu sama-sama mendiskusikan tema apa yang bisa kita angkat. Ini hanya triggernya saja. Lalu simbol yang bisa digunakan lilin Advent, ya, tapi hanya satu saja. Lalu bisa juga lingkaran Advent yang seperti ini ya, wreath itu. Kenapa dia melingkar? Karena ini bicara tentang apa? Eternity ya. Jadi kedatangan Kristus ini untuk mengampuni dosa kita untuk selama-lamanya. Nah, lalu kain ungu atau biru tua. Nah, lalu berdasarkan teks Lukas 21, kita juga boleh menggunakan simbol tunas pohon ara. Ya, kalau pohon ara ada, ya boleh, atau gambar pohon ara. Di tunas pohon ini bicara tentang tunas itu sudah akan bertumbuh. Apa yang akan kau lakukan? Kan itu kata di dalam teks Lukas dan Yeremia. Nah,
Jadi kita bisa mengajak anak-anak untuk berdoa untuk hal-hal yang masih diharapkan, apa yang mereka masih ingin eh, mimpi ya, harapan, cita-cita. Untuk orang kita juga berdoa untuk orang-orang yang putus harapan, ya, hati yang hancur, anak-anak yang ya ditinggalkan orang tuanya atau karena apa ya pergi berpulang ke rumah Bapa atau dan seterusnya. Memohon pertolongan dan kekuatan dapat bersabar dalam penantian. Berbagai aktivitas bisa dilakukan berdasarkan ini, bisa membuat kalender Advent, kakak-kakak ya. Ini biasa digunakan atau juga membuat pohon ya. Lihat tunas itu tadi dan menuliskan doa-doa untuk orang-orang khusus. Jadi bisa ini ada gambarnya. Dan harapan yang bisa doa atau harapan-harapan yang belum tercapai atau yang masih diinginkan untuk tercapai. Nah, misalnya kita bisa membuat begini, lalu di sini nanti mereka bisa menulis doa-doanya atau harapan-harapannya. Ini juga salah satu contoh kalender Advent. Jadi ini kita bagus ya, Advent 1 mulainya tanggal 1 nih. Jadi persis 1 sampai 24 mereka bisa memasukkan eh, berbagai macam doa atau orang-orang yang mereka ingin doakan selama 24 hari. Atau bisa juga memasukkan berbagai macam aktivitas ya. Hari ini nanti mereka buka, baca Alkitab 2 pasal misalnya gitu. Lalu hari kedua misalnya membantu eh, ibu masak kira-kira gitu. Jadi ajak mereka untuk menulis dan memasukkannya, lalu mereka akan merayakan Advent mulai dari Advent 1 ini dengan kalender yang seperti ini gitu ya. Jadi tidak hanya pada hari Minggu mereka lakukan perayaan Advent itu, tapi dalam keseharian mereka mereka juga hidup dalam penantian. Ya, bisa dalam bentuk seperti ini. Ya, kalau ini dia hanya kertas, lalu amplop gitu ya, dan di dalamnya bisa dimasukkan. Nyanyian-nyanyian yang bisa digunakan, yang tadi KJ 76, KJ 58, Oh Datanglah Immanuel, ini juga bicara tentang Advent. Jadi ini bukan lagu, bukan persis lagu di hari Natal ya, kakak-kakak. Ini lagu Advent, ini justru yang baik sekali kalau dinyanyikan pada hari Advent. Lalu ini dari Gita Bakti, satu lilin kita nyalakan, hari Natal telah dekat, gitu ya. Dan nyanyikanlah yang sesuai dengan simbolnya. Jadi satu lilin kita nyanyi mungkin hanya bait yang pertama saja. Nah, itu Advent 1. Lalu Advent 2 yang akan kita rayakan 8 Desember, ini teks bacanya dari Maleakhi 3, 1-4, Lukas 1, 68-79, Filipi 1, 3-11, Lukas 3, 1-6. Warnanya masih sama. Tema umum ini bicara tentang teks Alkitab kita, Yohanes yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan. Ya. Waktu untuk pengakuan dosa dan peneguhan iman, bisa juga, atau menunjukkan pengharapan sekaligus keyakinan bahwa Allah datang untuk memurnikan iman, menyongsong kedatangan Tuhan. Nah, di teks Maleakhi ya, kalau nggak salah ya, dia bicara tentang pemurnian. Nah, jadi di Minggu Advent ini kita bisa mengajak anak-anak untuk melihat kembali apakah dia sudah menjalankan panggilannya, tugasnya sebagai anak-anak Tuhan Yesus gitu ya, yang sudah dimurnikan dan mau memberikan diri untuk semakin dimurnikan lagi dan imannya semakin menyerupai Kristus. Atau bisa juga tema hidup suci dalam Tuhan dan dipenuhi buah-buah kebenaran. Simbolnya kita gunakan lilin Advent 2 biji, lalu lingkaran Advent, kain ungu, atau kita juga bisa menggunakan emas sebagai simbol pemurnian. Nah, kita bisa mengajak anak-anak untuk berdoa, persiapan hati dan keteguhan iman, pertobatan, orang-orang yang bergumul dalam belenggu dosa dan terikat dalam kuasa dosa, orang-orang yang sedang dimurnikan,
Ya, apa saja tuh, misalnya anak-anak yang bersekolah, ini juga proses pemurnian. Orang-orang yang bergumul mencari pekerjaan, ini juga proses pemurnian. Orang-orang yang di penjara atau tahanan, ini juga proses pemurnian. Kita ajak anak-anak untuk berdoa untuk mereka. Nah, aktivitas yang bisa dilakukan, tentu intinya adalah dalam rangka melatih iman dan disiplin rohani menyambut kedatangan Kristus. Jadi kita bisa ajak mereka membuat pohon kebenaran atau pohon dengan buah-buah kebenaran, ya. Contohnya ya banyak juga seperti yang tadi, tapi mereka bisa tempel. Lalu ini kalau bicara sama kakak sekolah minggu kan imajinasinya sudah pasti berjalan juga ya. Misalnya puzzle jalan lurus. Kenapa puzzle? Puzzle ini kan menuntut keseriusan. Jadi mereka diajak untuk berusaha serius membangun jalan yang lurus, gitu ya. Atau juga bisa mencari harta karun. Ini juga perlu usaha. Mereka permainan di dalam ruangan mencari kotak harta karun yang nanti di dalam kotak tersebut ada berbagai disiplin iman yang mereka simpan dan mereka bisa kerjakan di rumah atau di dalam hari-hari mereka. Nah, ini ada satu contoh puzzle. Puzzle nggak usah mesti yang puzzle mahal ya. Kita bisa bikin gambar jalan, lalu kita bikin bentuknya aneka macam sehingga mereka susun itu dan menjadi jalan yang lurus. Nyanyian yang bisa digunakan ya, Oh Datanglah Immanuel khususnya bait 2, oh gitu ya. Lalu eh, dua lilin kita nyalakan, Ku Songsong Bagaimana, Kidung Jemaat 85. Ini juga bisa digunakan lagu kontemporer juga ya kan, kita kadang-kadang mengajak mereka juga nyanyi lagu Selidiki Aku. Nah, minggu ketiga tanggal 15 Desember. Ini teksnya dari Zefanya 3:14-20, Yesaya 12:2-6, Filipi 4:4-7, Lukas 3:7-18. Warna ungu atau biru, nah atau bisa juga pink. Ini dimaknai pink karena pada bacaan eh, Minggu Advent ketiga ini memang bicara tentang sukacita, joy. Ya, jadi sukacita itu digambarkan sedikit berbeda dengan warnanya menjadi pink, bahwa kita memang perlu eh, sukacita. Jadi sukacita yang dipahami di sini bukan senang-senang ya, kakak-kakak, tapi bersukacita di tengah segala kesulitan atau kerumitan hidup yang kita jalani. Nah, jadi sukacita, tema umumnya sukacita berjalan bersama Yesus dalam pengharapan. Atau menikmati sukacita atau the gift of joy di tengah tantangan dan kesulitan. Di sini juga dalam teks ini juga ada ajakan bertobat dan berbagi kasih, berbagi dengan kasih. Ya, Filipi 4:4-7 ini bagus sekali. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dan seterusnya. Nanti boleh dibaca lagi gitu ya. Nah, jadi simbol apa yang bisa digunakan? Tentu lilin Advent 3. Boleh nggak kita, oke, bicara soal lilin Advent, kita juga bisa mengajak anak-anak berkreasi ya dengan lilin Advent. Apakah itu dengan alat peraga atau dengan lilinnya juga gitu. Lilin Advent dinyalakan di kebaktian umum, tapi di sekolah minggu pun kita bisa juga secara sinergis ya melakukannya gitu ya. Eh, atau bisa bisa juga dengan gambar gitu kita tempel lilin 3 gitu supaya anak-anak juga dari sejak dini belajar tentang pemaknaan penyalaan lilin Advent itu. Apalagi kan ibadah sekolah minggu biasanya berjalan bersamaan dengan kebaktian umum ya. Jadi jangan sampai mereka juga nggak paham, nggak pernah lihat bahwa ada perayaan khusus di Advent tersebut. Nah, lilinnya kadang digunakan warna merah muda. Ya, lalu ada lingkaran Advent, kain ungu atau biru tua, lalu simbol tambahan ini mata air atau mata air kegirangan.
nggak salah teks Jevanya atau Yesaya yang membahas tentang ini ya, mata air kegirangan. Nah, kita bisa berdoa untuk anak-anak jalanan yang mungkin ya apa ya, walaupun tentu kita percaya setiap orang punya ada ininya ya, rasa sukacita, level sukacitanya gitu. Tapi dengan mendoakan mereka, kita berdoa supaya mereka juga bisa merasakan sukacita. Orang yang sulit bersukacita, nah juga anak-anak. Anak yang merindukan air bersih, kita juga berdoa di Sumba, di Mentawai, ya, dan lain-lain. Kemarin kebetulan saya baru pulang dari Mentawai, kakak-kakak. Eh, aduh, itu memang airnya sulit sekali. Lebih enak mandi di laut daripada mandi di kamar mandi gitu ya. Air yang jauh-jauh, maksudnya masih sangat memprihatinkan. Tapi tentu nggak mungkin setiap hari mandi di laut begitu ya. Nah, lalu aksi atau aktivitas tentu ajakan untuk menjadi pembawa sukacita. Kita bisa aksi-aksi apa yang bisa dilakukan dalam ibadah sekolah minggu, gerak dan lagu, ya, yang tadi mari jalan dalam terang Allah, anak-anak berjalan sambil saling mengajak, membuat barisan seperti ular dan tari-tarian. Jadi menghadirkan sukacita itu intinya. Ketika anak itu diajak untuk juga membawa sukacita untuk temannya. Ya, bisa juga dengan aksi berbagi untuk orang lain. Nah, ini tentu sesuai dengan konteks sekolah minggu kakak-kakak sekalian. Apakah ada aksi atau dana khusus untuk bisa berbagi? Nggak usah yang besar-besar, tapi pada minggu itu mereka memberikan sesuatu, menghadirkan sukacita bagi orang-orang yang sedang bersedih. Misalnya hanya satu coklat kecil aja gitu ya, tapi ada aksi yang dilakukan atau juga membuat aksi tolong menolong ya. Bikin apa kesepakatan dengan anak bisa menolong orang di rumah atau aksi tolong menolong di gereja, mereka ikut membantu membersihkan gereja atau mungkin eh, mengutip sampah dan lain sebagainya gitu. Intinya mengajak anak-anak untuk menjadi pembawa sukacita. Nah, nyanyiannya bisa ini ya, Kidung Jemaat 81, 3 lilin, kami puji dengan riang, hatiku bersukaria, nyanyian Maria ini, hatiku bersukaria, dan terusnya, atau tadi ya, we are marching in the light of God. Lalu Minggu Advent keempat, 22 Desember, ini bacaannya Mika 5, 2-5, Mazmur 80, 1-7, Ibrani 10, 5-10, Lukas 1, 39-55. Warnanya ungu atau biru, kembali lagi menjadi ungu. Nah, di sini temanya kita sudah sampai di minggu terakhir, menyongsong janji Allah dan ajakan untuk menjadi pelaku kehendak Allah. Tidak banyak mengeluh dan bersungut-sungut. Nah, ini kan bacaannya tentang Elizabeth dan Maria ya yang rahimnya dipakai ya untuk eh, menjadi media berita keselamatan itu dan mereka menerimanya dengan sukacita ya. Jiwaku memuliakan Tuhan di dalam nyanyian Maria itu Lukas. Nah, jadi simbol yang bisa digunakan lilin Advent 4, lingkaran Advent, kain ungu, atau bisa juga rahim, simbol Allah yang memeluk. Nah, kita bisa berdoa untuk pengharapan dalam Tuhan, ya orang-orang yang putus asa, orang-orang yang sendiri dan ketakutan, orang yang sakit, atau juga kita bisa berdoa kepada anak yang masih suka mengeluh. Gitu. Lalu aktivitas. Nah, ini bisa berbagai macam, membuat salib Advent. Ada 7 lipatan yang masing-masing dituliskan janji taat kepada kehendak Allah yang akan dikerjakan dalam 7 hari setiap minggunya. Kira-kira seperti ini ya.
Nah, atau gambar rahim dan menempelkan kertas kebaikan dan hal-hal yang menenangkan serta menggembirakan. Sehingga itu menjadi kekuatan bahwa dalam ketakutan kita percaya Allah memeluk kita. Atau juga bisa mengajak anak-anak untuk melengkapi dekorasi atau mendekor pohon Natal di gereja bersama-sama dalam suasana Natal yang sebentar lagi tiba. Jadi eh, sebaiknya pohon Natal itu pun eh, di, dibuat ya atau dimeriahkan. Ya, saya nggak bilang juga nanti soalnya bicara hal teknis itu masing-masing silahkan dipertimbangkan. Tapi momen melengkapi dekorasi ini bisa menjadi aksi di dalam Advent itu sendiri gitu, melengkapi dekorasi sebagai aksi menyongsong bahwa nggak lama lagi nih, udah deket waktunya Sang Juru Selamat itu akan tiba. Ya, tadi bisa dalam salib Advent lipat atau salib yang seperti ini. Kalau ini Bapak Ibu ajak anak-anak untuk memaknai setiap warnanya. Apa warna-warna yang eh, warna ini adalah macam doanya gitu ya. Atau juga bisa eh, Road to Salvation ya. Ini bikin bentuk seperti ini. Jadi eh, bacaan-bacaan ayat Alkitab yang bisa mereka hafal untuk eh, menuju kepada kehendak Allah. Nah, nyanyiannya bisa "Oh Datanglah Immanuel", 4 lilin kita nyalakan. Ini ada Hymn of Promise, ya, boleh dilihat nanti di YouTube. Lalu bernyanyilah puteri Sion, hai kota Yerusalem, soraklah, gembiralah kamu menyambut rajamu yang adil dan jaya, dan seterusnya. Nah, kita sorga bergema ini mungkin sudah bisa dinyanyikan sebagai apa ya, gema bahwa Kristus sudah datang gitu. Nah, lalu bisa juga janjimu seperti fajar pagi hari. Nah, itu untuk Advent kakak-kakak sekalian ya yang bisa kita hayati, tentu nanti bisa dilengkapi oleh kreativitas dari kakak-kakak sekalian. Nah, lalu kita masuk ke masa Natal. Setelah 4 minggu masa persiapan, kita diharapkan sudah siap menyambut kedatangan Sang Immanuel, berada, tinggal di antara manusia. Ada banyak yang menganggap Natal merupakan perayaan yang paling penting dalam iman Kristiani. Sehingga perayaan-perayaannya pun menjadi sangat khusus dan banyak yang rela mengeluarkan dana yang besar untuk merayakannya berulang-ulang. Ya, jadi nggak salah juga melakukan ini dan penting juga supaya Natal itu memang betul-betul dirayakan secara khusus gitu ya. Walaupun tidak hanya atau tidak semata-mata harus mengeluarkan dana yang besar. Kita juga bisa merayakan Natal di dalam kesederhanaan. Nah, tidak ada yang bisa menyanggah sukacita Natal. Senang kita kalau mendengar lagu Natal. Sukacita Natal merupakan sukacita yang besar. Sukacita bersama dengan bala tentara sorga yang menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nyanyian kita tuh menyatu dengan nyanyian malaikat, saudara-saudara. Jadi ini nyanyian yang perlu digemakan dengan sukacita yang hidup gitu ya, yang bergairah pada hari Natal. Nah, namun tidak menjadikan Natal sebagai peristiwa yang paling penting. Peristiwa Natal justru dapat lebih dimaknai ketika kita menghayati seluruh rangkaian perayaan Kristus tahun liturgi, termasuk juga perayaan Paskah. Nah, artinya memang betul Natal penting, tapi Natal itu tidak paling penting gitu ya, karena seharusnya kita menghayati itu sebagai satu kesatuan dengan perayaan-perayaan yang lain, termasuk juga minggu-minggu di dalam masa raya Paskah gitu. Jadi janganlah dananya hanya
habiskan untuk perayaan Natal aja. Masih ada perayaan-perayaan yang lain. Itu kira-kira maksudnya. Lalu penentuan tanggal hari Natal secara historis ya. Ini mungkin ada pertanyaan juga. Eh, Tanggal 25 ini sebenarnya dihitung 9 bulan mundur dari peristiwa kematian Kristus. Diperkirakan 25 Maret. Ya, jadi 25 Maret tanggal eh, kematian Kristus. Lalu 9 bulan ini sangat manusiawi, saudara-saudara. Ini bicara tentang eh, bayi yang di dalam kandungan ya, 9 bulan ya. Nah, jadi dugaan tentang kedua ini ternyata kurang diterima juga dibandingkan yang pertama. Maksudnya yang tentang hmm, yang ini, yang penentuan tanggal ini ya, 9 bulan ini. Tradisi pagan turut memengaruhi tradisi gereja, khususnya gereja barat. Sementara tradisi gereja timur memahami perayaan itu jatuh pada tanggal 6 Januari, Epifani. Nah, kedua tanggal ini kemudian menjadi rentang perayaan masa Natal. Jadi ini kemudian berkembang ya, seperti tadi dibilang. Jadi 12 hari ini, masa-masa Natal ini hitungannya adalah dari tanggal 25 sampai tanggal 6 Januari. Jadi perayaan masa Natal dimulai pada malam Natal. Jadi karena pergantian hari itu kalau dalam tradisi dulu ya, itu adalah malam hari dan itu sudah merayakan Natal yang menekankan pada penyalaan lilin dan kisah tentang kelahiran bayi Yesus sebagaimana yang tertulis dalam Injil Lukas. Kemudian dilanjutkan pada tengah malam atau pagi hari dan juga Natal, Christmas Day, yang menekankan pada kisah inkarnasi Allah dalam firman sesuai dengan Injil Yohanes. Jadi kok perlu ya merayakan 24 dan 25 gitu ya. Sebenarnya teks bacaannya berbeda, kakak-kakak semua ya. Dan malam Natal ini bicara tentang kelahiran sang bayi, lalu pada hari Natal kita rayakan lagi. Dan nggak salah, merayakan Natal setiap hari dari mulai tanggal 24 itu juga nggak salah. Memang itu adalah perayaannya gitu. Dan bacaan di hari Natal itu bicara tentang inkarnasi, Allah yang berinkarnasi dalam firman, sesuai dengan Injil Yohanes. Nah, cerita Natal bukan cerita tentang bayi Kristus yang lahir 2000-an tahun yang lalu saja, tapi bicara tentang inkarnasi Allah sebagai Sang Juru Selamat. Bukan cuma tentang kandang hewan dan raja yang menjenguk palungan, tetapi juga tentang seluruh dunia yang datang dan berlutut di hadapan Allah. Bukan cuma tentang nyanyian malaikat tentang menyongsong kemuliaan yang penuh dengan anugerah dan kebenaran bagi manusia, tapi cerita tentang kelahiran sang bayi tentu harus menyentuh dan penuh makna bagi konteks sekarang juga. Berita Natal perlu disuarakan saat ini, ya, sesuai dengan konteks kita hari ini. Jadi kakak-kakak perlu juga menyinkronkan, jangan cuma merayakan apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu gitu, tapi apa arti Natal saat ini? Misalnya ketika kita mendengar ada banjir bandang di Italia, di mana? Atau kita tahu ada orang-orang yang menjadi korban ini ya, sopir yang membabi buta atau kisah-kisah yang lain juga. Kita bisa mengajak anak-anak untuk memaknai arti Natal. Apa arti kedatangan Sang Juru Selamat bagi kita hari ini? Nah, berita Natal harus menyuarakan tentang Allah yang hadir di tengah dunia yang terpuruk dan membawa transformasi dan menghadirkan bumi baru. Cara kita memahami dan merayakan Natal menentukan bagaimana kita akan menghidupi gereja dan iman Kristen. Pemahaman ini harus dimulai dari anak-anak. Oleh sebab itu, perhatikanlah apa yang ditekankan dalam perayaan Natal di gereja. Kalau kita mulai menekankan dengan dekorasi, kado, dan baju baru, maka itulah yang akan bertumbuh dan tinggal dalam pemikiran anak-anak bahwa Natal itu adalah tentang itu, gitu. Ya,
Boleh, sebenarnya bisa aja karena kan Desember ini rata-rata papa mama dapat gaji ke-13 mungkin ya. Jadi ada uang lebih untuk membeli kado dan baju baru sebenarnya. Tapi jangan sampai yang tinggal hanya itu maksud saya. Jadi ajak juga mereka untuk memaknai bahwa kedatangan Allah ini sebenarnya untuk menjadi jawaban bagi orang-orang yang juga sedang dalam belenggu. Kak, menarik ada satu nyanyian dari Kidung Jemaat 121. Dunia kedinginan, kaku membeku, damai yang sejati tiada bertemu. Wabah kekerasan, siksa tirani, sampai masa kini tidak berhenti. Ini syairnya gitu ya, sampai akhirnya, aku berikan apa Yesus bagimu? Andai ku gembala, aku beri dombaku. Andai ku majusi, mas kemenyan dan mur ku beri. Ku berikan apa? Hanya hati yang bersyukur. Nah, ini juga bisa diajarkan kepada anak-anak untuk lebih memaknai juga perayaan Natal. Nah, ini untuk teks tanggal 24, saya mungkin ada yang masih merayakannya secara kategorial, tapi mungkin ada juga yang sudah bergabung dengan ibadah umum, saya nggak tahu. Tapi bisa kalau dia merayakan khusus, bisa bicara tentang ini tema umum kelahiran Yesus atau kesaksian gembala yang sedang berjaga dan mendapat berita sukacita dari malaikat surga. Di sini penyalaan lilin Kristus ya atau lilin-lilin kecil. Kita berdoa untuk perdamaian dunia. Ya, mengokohkan panggilan untuk menjadi saksi Kristus. Nah, aksinya apa? Bisa pembacaan narasi kelahiran. Ya, anak-anak itu ketika baca teks-teks Alkitab atau melakukan drama, ajak mereka untuk menghayati juga apa yang sedang mereka lakukan itu. Bisa dalam bentuk teks bacaan atau juga nyanyian. Ya, lalu aksinya penyalaan lilin Kristus supaya tidak mengaburkan makna. Sebaiknya lilin yang dinyalakan di altar pada saat malam Natal hanya satu lilin putih. Jadi lilin itu kemudian dari lilin itu kemudian beberapa perwakilan dapat maju ke depan untuk mengambil lilin. Ya, ini kan ini yang sering terjadi, banyak orang atau gereja ya yang membuat lilinnya banyak gitu lalu dinyalakan perwakilan ini perwakilan ini perwakilan ini, itu agak rancu maknanya ya Bapak Ibu. Eh, Lilin yang kita nyalakan itu hanya satu pada hari Natal, yaitu lilin Kristus, lilin Natal ya. Dan kalau mau bicara soal ritualnya gitu ya, dari lilin Natal tersebut itulah nanti apinya itu diambil dan disebarkan kepada yang lain. Jadi di situ kita kemudian menyanyikan lagu Malam Kudus. Itu hikmat ya kalau begitu. Nyanyiannya juga bisa gembala waktu malam. Ya, ini banyak lagu-lagu Natal, malam Natal itu banyak baik di Kidung Ceria maupun di Kidung Jemaat. Lalu 25 Desember kalau mau Natal lagi, rayakan lagi dengan semangat. Eh, ada beberapa gereja merayakan tanggal 26-nya pun masih merayakan Natal. Enggak apa-apa. 27 merayakan Natal juga enggak apa-apa. Semangat, semarak, tambah hidup. Ya, tapi kalau 25 Desember karena secara kalender kita juga memang eh, merayakan tanggal ini di hari siang gitu ya, sehingga siang-siangnya kita ke gereja lagi. Dan teks bacaannya memang berbeda, Saudara. Yesaya 52, Mazmur 98, Ibrani 1. Nah, ini Yohanes 1 ayat 1-4. Bicara tentang Allah yang berinkarnasi menjadi firman yang tinggal bersama dengan kita. Warnanya putih, ya. Tema umum firman yang menjadi daging, simbol. Ini lilin Kristus yang sudah menyala. Jangan lagi ada penyalaan lilin tanggal 25 karena sudah dinyalakan malamnya. Jadi lilin Kristusnya sudah nyala aja di depan. Kain putih dan emas yang semarak menandakan kehadiran Sang Raja.
Kita bisa berdoa untuk gereja, doa yang kita buat gereja yang hadir bagi sesama, damai di bumi secara khusus untuk relasi yang tidak harmonis, ya. Kita berdoa juga untuk masalah-masalah keluarga, pergolakan dan peperangan di dunia. Nah, ini kalau memang mau dirayakan kategorial sekolah minggu, ya silakan dikondisikan. Nah, ada satu nyanyian Kidung Jemaat 98 yang bagus juga kalau dibuat menjadi drama musikal bagi anak-anak. Nyanyian ini baitnya banyak, Kakak-kakak. Ada 15. Jarang dinyanyikan di ibadah. Tapi kalau anak-anak mau mengambil partisipasi di hari Natal, suruh mereka untuk mempersiapkan drama musikal yang isinya adalah nyanyian Kidung Jemaat 98. Nah, ayat 1 sampai 5 itu seperti malaikat yang datang. Jadi ada anak-anak bisa jadi malaikat, ada anak-anak menjadi Maria, ada anak-anak bisa menjadi gembala gitu ya, sampai akhirnya nanti bait yang terakhir bisa ajak umat semua untuk bernyanyi. Itu menarik sekali kalau mau dipersiapkan. Ya. Dan ini nyanyian-nyanyian Natal yang bisa dikumandangkan. Banyak lagi. Ya. Ya, jadi masa Natal tadi tidak hanya berhenti sampai tanggal 25 saja. Ya, ada perayaan yang penting juga, yaitu 8 hari setelah kelahiran. Tanggal berapa itu, Saudara? 8 hari itu jatuhnya tanggal 1 Januari. Jadi itu disebut sebagai oktav Natal. Natal seharusnya ini kan 8 hari ini ditandai dengan Yesus dibawa oleh Maria ke Bait Allah gitu ya. 8 hari diberi nama, ya, diberi nama. Jadi ini menjadi hari yang penting. Tapi seringkali 1 Januari itu kita pisahkan dari Natal gitu. Bukan hari yang berhubungan, tapi karena tahun baru gitu. Jadi kita bersyukur karena tahun baru. Tapi sebenarnya 1 Januari itu juga masih berhubungan dengan Natal ya. Artinya kelahiran Kristus dan setelah 8 hari dia disunat, Yesus disunat dan diberikan nama seperti yang disuruh atau disuarakan oleh malaikat Gabriel memberikan nama dia Yesus. Nah, jadi Natal seharusnya menjadi peristiwa yang mengingatkan kita untuk kembali mengingat janji baptisan kita di dalam Tuhan. Pada tanggal Januari ini, ya momen selain kita bersyukur karena memasuki tahun baru, kita bersyukur karena kita mengingat tentang Yesus yang dibawa ke Bait Allah, ya kita juga mengingat tentang pembaharuan janji baptisan kita. Kita sebagai menjadi manusia baru. Jadi di ibadah Januari itu bisa mengajak anak-anak untuk kembali mengingat misalnya apa pesan orang tua pada saat dia dibaptis, apa pesan pendeta dan seterusnya, atau memberikan mereka ayat-ayat untuk kembali memperbaharui janji-janji baptisannya. Kira seperti itu. Nah, lalu setelah itu ada minggu-minggu Natal. Minggu Natal yang pertama ya itu tanggal 29 Desember. Ini teks bacaannya. Nah, sekarang silahkan berlatih untuk membuat tema umum, simbol, doa, dan aktivitas. Oktav Natal juga mungkin dirayakan. Ini teksnya. Minggu Natal yang kedua itu 5 Januari. Ini teksnya. Warnanya pun warna putih. Nah, aktivitas pada minggu-minggu Natal kalau memang dirayakan, ya bisa berbagai macam. Karena ini masih dalam 12 hari Natal itu tadi ya. Mewarnai pohon Natal, biarkan anak mengingat dan memberi makna pada warna yang dia pilih. Jadi bisa satu orang mewarnai satu bulatan gitu ya, lalu nanti warnanya itu dia ingat, oh saya yang bikin itu gitu dan ini artinya apa. Nah, ini berbagai dekorasi, Bapak bisa cari juga di pinterest.com, ada banyak ide-ide ya.
jadi pembawa kabar baik. Ini juga bisa jadi salah satu aktivitasnya. Tempelkan foto wajah anak dan tuliskan satu berita baik atau ayat Alkitab yang akan selalu dia mau beritakan di sini. Lalu dia tempel. Ya, menarik ya. Nah, lalu kita masuk ke hari yang terakhir, perayaan terakhir, Epifani. Epifani berarti manifestasi, ya. Ketika Allah menyatakan diri tidak hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada seluruh dunia. Peristiwa ini dihubungkan dengan penampakan bintang timur yang membawa 3 orang Majus berjumpa dengan bayi Yesus, sebagaimana yang terdapat dalam Injil Matius. Nah, perayaan ini menjadi konfirmasi akan kehadiran juru selamat di tengah dunia. Sebagai yang dinubuatkan oleh para nabi. Esensi dari perayaan ini adalah terang, tidak ditutupi, ya, sudah terlihat gitu ya, manifest, teguh, kokoh tentang Kristus. Kristus yang nyata hadir di tengah dunia menjadi keyakinan kita melangkah untuk bertumbuh dalam iman. Oleh sebab itu kita merayakan minggu-minggu Epifania. Bagi gereja timur, Epifani dirayakan sebagai Natal. Sementara bagi gereja barat dan turunannya, Epifani merupakan akhir dari masa Natal, Minggu Natal, sekaligus titik awal menjalani hidup baru bersama Sang Immanuel. Itulah minggu-minggu Epifani. Setelah itu, gereja akan memasuki minggu-minggu Epifani dan berharap kita bertumbuh dan berkarya bersama dalam terang Kristus. Nah, saudara, Epifani ini sebenarnya jatuhnya 6 Januari, ya. Tapi kadang-kadang ya kita nggak ibadah khusus di tanggal 6 Januari ini. Jadi bisa dirayakan pada minggu yang terdekat. Jadi bisa tanggal 5 Januari atau mungkin ya tergantung kesepakatan majelis gitu ya, kesepakatan gerejawi gitu. Apakah mau dirayakan tanggal 12 misalnya begitu. Yang pasti itu sudah masuk dalam perayaan Epifani. Tapi kalau 5 tentu bacaannya bukan yang atas ini tadi ya. Tadi Minggu Natal. Kalau mau dirayakan sebagai Epifani, bacaannya adalah ini, saudara. Nah, warnanya putih, kuning, emas. Tema umum pernyataan Allah kepada manusia telah terjadi, ya, tentang bintang timur yang terang menuntun orang Majus. Orang Majus ini orang pagan, artinya orang yang tidak percaya tadinya, tapi kemudian menjadi percaya karena mereka sudah melihat Kristus. Hatinya tergerak untuk memberi. Jadi simbol yang bisa digunakan bintang, cahaya, warna kuning dan putih, atau hadiah atau pemberian. Kita bisa mengajak berdoa untuk orang-orang yang belum percaya dan keras hati, siap melangkah dalam terang Kristus dan memberi diri sebagai persembahan kepada Allah. Aktivitas bisa membawa persembahan-persembahan khusus. Ya, kalau di gereja saya Epifani ini biasanya jatuh di minggu pertama di bulan Januari, sehingga setiap keluarga akan membawa persembahan yang dikumpulkan pada saat, karena kami kan latar belakang banyak orang Batak ya, pada saat ibadah pergantian tahun. Jadi ada persembahan khusus yang akan dibawa oleh setiap keluarga ke gereja, termasuk anak-anak juga bisa membawa persembahannya. Lalu membuat bintang terang. Nah, ini juga saya ambil dari pinterest.com ya, untuk aktivitas yang bisa digunakan. Bintang menjadi tanda atau mengingatkan kita pada Minggu Epifania. Nyanyian ini bisa dari timur jauh benar. Juga ini tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mengatur langkah orang Majus dan kemudian berjumpa dengan Kristus. Ya, saya juga membawa nyanyian-nyanyian persembahanku. Ini lagu bawa kepadamu, oh Tuhan. Kalau misalnya untuk yang lebih remaja atau lebih kelas besar gitu ya. Penutup. Masa Raya Natal merupakan sebuah perjalanan yang penting dalam pertumbuhan spiritual gereja. Oleh sebab itu, marilah kita berjalan dalam pemahaman dan penghayatan akan setiap perayaan yang dilakukan. Nah, beberapa saran. 1.
Jadwalkan dekorasi gereja menjelang akhir perayaan Advent ya. Akhir perayaan Advent, Minggu Advent keempat. Jangan langsung di awal supaya kita betul-betul bisa fokus untuk perayaan Adventnya. Tapi ini perlu dipersiapkan jauh-jauh hari. Sepakat dulu sama panitia pendekor. Sepakat dulu sama majelis, sepakat dulu sama pendeta. Jangan tiba-tiba gitu. Supaya apa? Sinkron antara kegiatan di sekolah minggu, bicara Advent, di gereja juga bicara Advent. Eh, mempersiapkan waktu sesuai dengan yang disepakati. Tidak harus terburu-buru untuk mendirikan pohon Natal dan dekorasi Natal. Nah, lalu yang kedua, masa Natal ini masa raya Natal berlangsung cukup panjang. Sorry, masa Natal betul, cukup panjang sehingga ketika hari Minggu 25 masih disebut Minggu Natal, bukan minggu setelah Natal, tapi masih disebut Minggu Natal. Dengan menyebut minggu setelah Natal akan memberi kesan bahwa Natal itu sudah berakhir, ya kan? Tapi masa Natal itu sebenarnya masih perlu dirayakan. 12 hari. Makanya ada lagu On the 12 Days of Christmas, My True Love Came to Me. Itu ya. Sebenarnya dari pemahaman tentang 12 hari Natal. Lalu rencanakan perayaan yang hangat dan meriah dari mulai yang agung sampai yang sederhana. Ya, meriah tidak harus dengan uang yang besar pada masa Natal. Hal ini perlu dilakukan guna membangkitkan gairah dan sukacita Natal. Kita memang khususkan hari Natal tersebut. Lalu susun nyanyian song kanon berdasarkan bacaan dari mulai Advent, Natal, dan Epifani. Sesuaikan dengan bacaan yang digunakan. Antisipasi jadwal kegiatan gereja yang berhubungan dengan Natal, seperti tadi kalau ada aksi berbagi atau tolong-menolong, itu disinkronkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain supaya ini bisa saling mendukung, ya, termasuk aktivitas sekolah minggu. Nah, yang membuat sebuah perayaan Natal bermakna tentu bukanlah pada dekorasi yang indah, musik yang megah, ataupun penampilan yang menawan, melainkan sejauh mana umat menyadari dan memahami mengapa sebuah perayaan dan aksi itu perlu dilakukan. Ya, nah sedikit tambahan, tadi bicara tentang libur, lalu ingin merayakan Natal sebelumnya. Kalau ini pendapat saya pribadi, Bapak Ibu, kalau mau merayakan, jadi bukan mengajak mereka untuk menghayati bacaan, tapi ya hanya sekedar kumpul untuk apa ya, aksi-aksi yang mempersiapkan mereka untuk perayaan Natal, itu bisa dilakukan. Jadi kalau memang mau membuat perayaan khusus, usahakanlah itu memang perayaan yang mendukung persiapan menuju Natal. Jadi bukan merayakan Natal gitu ya. Kecuali memang ada hal-hal teknis seperti misalnya di sekolah gitu ya. Kalau di sekolah kan kita nggak bisa larang ya, karena memang sekolah punya jadwal akademik yang sudah tidak bisa diganggu-gugat, sehingga kadang-kadang perayaan Natal mereka lakukan sebelum libur gitu. Tapi bukan berarti gereja juga harus impulsif untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh instansi-instansi yang secara waktu atau secara teknis sulit melakukannya gitu ya. Tapi kalaupun gereja memang sulit melakukannya, ya saya kembalikan. Tapi yang paling penting kita paham kenapa perayaan itu atau aksi itu perlu kita lakukan. Dalam rangka apa kita menghayatinya. Pikir ini bukan cuma perayaan sekedar heboh-heboh saja, tapi harus punya penghayatannya. Sebab dalam pemahaman yang baik, maka umat dapat dimampukan untuk menghayati Kristus. Itulah tujuan kita. Melihat ke belakang, melihat ke sekeliling, dan melihat ke depan. Sekian, saudara-saudara, yang bisa saya bagikan untuk menjadi trigger kita, yang menolong kita untuk semakin memahami apa yang kita lakukan bersama dengan anak-anak di sekolah minggu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Sony. Terima kasih Kak Rahel. Mungkin ada pertanyaan dari kakak-kakak yang lain. Silakan kakak-kakak. Tadi ada satu di kolom chat, Kak. Ada tanya untuk lagu Natal masa Advent di kelas kecil katanya.
Ya itu tadi. Satu Iya. lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Itu ada di buku Gita Bakti. Oh, Nah, Kidung Ceria juga ada. Lagu Natal ya. Itu lagunya, lagu Kidung Jumat 98 itu untuk kelas kecil itu 1 sampai 5 ya, di bawah, bukan kan? SD ya. kelas kecil 1 sampai 3, Kak. Ya, 1 sampai 3. Mereka sudah bisa diajak nyanyi itu, kayak bisa jadi jauh dari surga datangku, na na da da di di da da. Sorry ya, saya nggak hafal syairnya, tapi di Kidung Jemaat 98. Dan Kidung Ceria juga ada beberapa lagu Natal eh, yang bisa dipakai untuk mengajarkan mereka, mengajar anak-anak. baik, Kak. Kak Arwinto mungkin ada yang ditanyakan. Ya, terima kasih Kak Rahel untuk sharingnya, sangat bermanfaat buat kami, guru-guru dan juga pengurus Komisi Anak di Kavling Polri. Ya. Tapi ini masih Eh, perlu dilengkapi ya Kak Arwin ya. Tema-tema yang tadi itu, oke. Ya, silakan lanjut. Kak Arwin. Terputus kayaknya. Kak Arwin. Disambung lagi Kak Arwin. Baik kakak-kakak lain, mungkin sebelum Kak Arwin bisa bersama-sama dengan kita lagi. Dalam apa? Dalam Oh, single ini. atau sekedar panduan saja? Kak Arwin mau diulang Kak Arwin, tadi tersendat. Oh iya, saya matikan kamera. Jadi tema-tema itu yang tadi disampaikan ada panduan buat kami bikin tema Advent dan Natal, atau harus seragam se- sesuai arahan dari Sinwil atau bagaimana, Kak? eh Tema yang tadi saya bagikan itu adalah tema yang bisa diusulkan berdasarkan bacaan. Jadi kalau ada kesepakatan sinode wilayah untuk kategori sekolah minggu temanya 1, saya yakin itu juga saringan dari bacaan. Tapi ini sebenarnya kan, jadi gini, saya mau mengajak kita, kakak-kakak sekolah minggu, untuk tidak hanya melakukan aktivitas dari tema gitu, tapi tema itu sendiri lahir dari tentu dari teks bacaan ya. Itu yang harus menjadi rujukan utama kita. Walaupun tema membantu kita untuk punya kata kunci gitu. Nah, tema-tema yang tadi itu bisa menjadi usulan, itu bukan menjadi kewajiban gitu ya, tapi bisa menjadi arahan bagi kakak-kakak untuk bisa semakin mengembangkan aktivitas atau nyanyian, kegiatan, atau mungkin firman yang dibagikan kepada anak-anak sekolah minggu. Kira-kira begitu, Kak Arwin. Silakan Kak Hendra. Saya nambahin ya, Ya, silakan, Kak Hendra. jadi di momen Advent sampai dengan Natal itu momen yang menurut saya bisa mempersatukan bahan Alkitab yang kita sampaikan di pelayanan anak dan di kategori yang lain. Karena kalau di hari-hari yang lain, mungkin kalau di pelayanan anak di lingkungan GKI, ada banyak sekali ya kisah sejarah suci yang sedang disampaikan. Nah, kalau di bahan ajar yang Bina Warga terbitkan di Suluh Anak misalnya, selalu Minggu Advent dan sampai dengan Natal dan tadi sampai dengan Januari, itu kisah-kisah Advent dan Natal yang disampaikan. Jadi ini momen yang bagus banget untuk membuat sebuah tema bersama begitu. Nah, kalau sudah pakai bahan misalnya Suluh Anak dari Bina Warga, jangan segan juga untuk menggantinya dan menyamakan dengan bacaan Yang leksionari yang sedang
dijalan atau dibaca di kebaktian umum begitu ya. Karena toh juga kisah-kisah yang dibacakan adalah kisah-kisah Advent dan juga Natal. Nah, itu yang menurut saya pas banget apa yang disampaikan Pendeta Rahel. Ini bisa menjadi satu kolaborasi yang bagus antara pelayan-pelayan di segala kategori dengan di kebaktian umum. Jadi temanya kalau mau ikut leksionari itu bagus sekali dan saya pikir nggak ada masalah dengan bahan ajarnya nanti kalau setelah selesai masa raya Natal masuk minggu biasa lagi balik lagi ke Sulu Anak itu nggak ada masalah karena memang tema-temanya sama. Itu mungkin saya tambahkan, Kak Rael. Iya, terima kasih Pendeta Hendra. Betul, dan kesempatan yang mengajak anak sekaligus mengajar anak untuk juga merayakan masa raya itu bagus sekali. Jadi mereka bertumbuh juga dalam spiritualitas eh, liturgi. Baik, kakak-kakak yang lain mungkin ada yang bertanya lagi. Kak Rahel juga sudah kirim bahannya di kolom chat kalau mau di-download. Ya, sudah. Silahkan untuk di-download masing-masing ya. Saya kalau belum ada yang nanya saya mau ini aja apa meminta pendapat dari Pendeta Rahel. Saya lihat di beberapa gereja Katolik ya, mereka punya tradisi membuat itu apa namanya diorama ya, diorama patung-patung Natal itu yang ada Yusuf, Maria dan juga kandang domba begitu. Dan itu beberapa walaupun nggak semua gereja Katolik nih, beberapa gereja Katolik itu punya tradisi kuat untuk ornamen masa-masa raya Natalnya itu ya justru kisah-kisah di Alkitab gitu. Malaikat, gembala gitu ya. Dan Mbak Yesus begitu. Tapi di gereja Protestan ya mungkin GKI lah ya. Itu makin terkikis tuh ya. Diganti dengan partikel salju dengan Santa Claus begitu ya. Nah, kisahnya itu gimana mengkoneksikannya tuh ya? Atau mungkin kita perlu juga sebuah pertobatan gitu. Kayaknya kita nampilin yang kisah-kisah Alkitabiah deh daripada yang kisah-kisah yang apa itu apa, kontemporer yang yes cukup banyak dipahami bahwa itu adalah tokoh-tokoh Natal, tapi sebenarnya kan kita mau menghidupi kisah-kisah Natal yang di Alkitab begitu. Mohon tanggapan Kak Rahel ya, itu aja. Ya, terima kasih Kak Hendra. Memang betul ya, tapi memang sengatan atau pesona dekorasi ornamen Natal Barat. Natal Barat artinya Natal seperti yang di Barat itu di kondisi daerah yang ada saljunya. Kebetulan musimnya di situ pasti musim salju ya kalau eh, bulan Desember. Lalu ada bunga-bunga khusus yang memang bermunculan di musim dingin gitu. Nah, itu eh, konsep itu yang terlalu melekat gitu ya di dalam dekorasi-dekorasi yang sering kita bawa bahkan sampai ke rumah-rumah kita. Sehingga yang kita pahami Natal itu adalah tentang itu gitu. Nah, sekali lagi memang penting sekali yang tadi Kak Hendra bilang bahwa kita harus membuat ibadah itu berangkat dari isinya. Isinya apa dulu gitu. Kita mau merayakan apa, menghayati apa. Kita mau merayakan suasananya, harinya kah, atau Kristus yang lahir. Nah, kalau kita mau merayakan Kristus, maka peristiwa Kristus itu harus yang menjadi highlight utamanya gitu. Nah, betul Katolik menggunakan diorama lagi-lagi untuk karena mereka ini ya tradisi eh, apa wujud dalam bentuk tiga dimensi itu kan memang sangat penting gitu. Itu menolong mereka dalam berdoa dan bertumbuh dalam spiritualitasnya. Tapi kita juga
banyak kok contoh-contoh yang bisa kita angkat seperti tadi. Kita bisa eh, dari mulai simbol-simbol yang kontekstual atau seperti tadi mata air atau tunas pohon atau juga eh, emas gitu. Tapi yang penting apapun simbol yang kita gunakan ya eh, itu memang berangkat dari pemahaman yang kita bangun dari bacaan Alkitab yang kita pilih gitu. Nah, jadi liturgi itu bukan tentang suasana. Betul, liturgi adalah perayaan, tapi bukan perayaan itu yang dibuat mewah-mewah, tapi justru liturgi menjadi liturgi kalau ada isinya. Kalau enggak, dia hanya menjadi sebuah perayaan kosong, saudara. Mungkin itu Kak Hendra yang bisa saya bagikan. Jadi Terima kasih. perlu menarik diri. Tadi kalau saya bilang kan menarik diri. Karena apa? Karena sengatannya memang sangat kuat ya. Rasanya kalau masuk ke mall itu udah dengar lagu Santa Claus is coming to town. Itu kayaknya adem gitu ya. Terus cing 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 ada Santa Claus datang itu. Nah, ini memang meriah buat kita punya kesan tersendiri. Tapi juga saya tidak anti dengan itu ya, kakak-kakak semua. Hanya jangan lupa bahwa Natal bukan tentang itu saja. Terima kasih, Kak. Baik kakak-kakak, masih semangat kan nih? Iya, makasih kalau Kak Rahel udah kasih kami banyak ini tentang liturgi-liturgi yang jadi inspirasi kami untuk masa-masa Advent dan Natal, bahkan sampai Epifani ya Kak. Baik, Kak Hendra mungkin ada yang ditambahkan atau sudah cukup kakak-kakak? Mungkin masih ada yang mau tanya atau enggak? Cukup? Saya berterima kasih untuk Kak Rahel untuk waktu yang diberikan di tengah kesibukan. Hari ini padat banget, pasti aktivitasnya. Dan Kak Rahel sudah kirim file dan sangat komprehensif sekali. Dan saya juga mengundang kakak-kakak untuk mempersiapkan Natal dengan baik. Dan ada hal yang penting, mempersiapkan Advent dan juga Natal, apa sebutannya, Natal pertama, Natal kedua, atau Natal sampai dengan Minggu-minggu Epifani, Natal ya. minggu-minggu Natal ya. Itu yang menurut saya penting sekali supaya adik-adik juga punya eh, pemahaman, punya juga pengenalan akan Natal yang sesungguhnya. Jangan sibuk nyiapin perayaan Natalnya saja, tetapi Advent juga menjadi momen yang penting sekali. Dan proses untuk menyiapkan itu, sekali lagi, minggu depan, kakak-kakak juga berkesempatan untuk curi-curi ide yang lainnya. Tadi Kak Rahel sudah berbagi banyak soal ide-ide menarik di setiap minggu-minggunya. Dan kalau masih kurang juga, kakak-kakak bisa join lagi di minggu depan. Beberapa ide-ide akan disampaikan oleh Kak Elisa tentang aktivitas-aktivitas ya yang bisa dilakukan di batita, balita maupun juga kelas kecil. Jadi tanggal 9 dan tanggal 16 ada sesi lagi. Kakak-kakak silakan bergabung untuk kita mempersiapkan pelayanan dengan lebih baik. Itu aja tambahannya, Kak Sony. Baik, ini Kak Cynthia mungkin mau bertanya lagi atau sudah? Silakan Kak. Ya, terima kasih Pak. Iya. Saya jadi ragu-ragu mau tanya. Sebenarnya ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pendeta Rahel dan ada beberapa hal yang agak sulit kami lakukan di sekolah minggu di GKI Bunda Sudi Batam. Salah satunya tentang urutan kegiatan ya dari Advent 1, 2, 3, 4, kemudian baru perayaan Natal. Nah, di Batam ini konteksnya kan banyak perantau. Jadi di sekolah minggu itu kalau sudah melewati waktu pembagian raport anak, hari Minggu berikutnya itu kebanyakan anak-anak udah pulang, mudik. Jadi ikut orang tua mudik dari sekolah minggu yang biasanya 200-an anak itu bisa tinggal 40 atau
sampai 60 anak. Dan biasanya semenjak kegiatan Adventur yang waktu COVID, kan di gereja secara reguler sudah dilakukan kegiatan Advent di Komisi Anak di sekolah minggu. Dan itu hanya efektif menurut kami guru sekolah minggunya itu efektif di minggu Advent 1 dan 2. Ketika Advent 3 dan 4 ya, itu udah anak-anak udah banyak yang pulang, dan kami agak kesulitan gimana sih caranya supaya pemaknaan Advent 1, 2, 3, 4 itu bisa tetap mereka lakukan walaupun mereka sedang liburan Natal atau keluar kota seperti itu. Kemudian yang kedua, karena latar belakang yang sama, perayaan Natal itu sulit dilakukan setelah melewati Advent 4. Jadi kayaknya mungkin di kebanyakan gereja, sama seperti tadi kan Pendeta Rahel sampaikan, kalau di sekolah dimaklumi karena kan mereka punya kurikulum, punya hari efektif belajar dan lain-lain. Sedangkan di gereja, di GKI Batam kami juga kesulitan melakukan itu. Untuk perayaan Natal misalnya kami rebutan di Minggu Advent ketiga hari Sabtu misalnya ya, Advent ketiganya masih ada, masih bisa berlangsung dengan baik. Biasanya Advent keempat anak-anak udah mudik semua, sehingga perayaan Natal juga terpaksa tanda petik kami lakukan sebelum perayaan, setelah selesai Advent keempat. Baru pertama kami bisa melakukan Natal setelah tanggal 25 Desember itu pada saat COVID itu, Pak. Jadi karena online, perayaan Natalnya dilakukan setelah tanggal 25 atau pada tanggal 25 gitu. Untuk Natal Komisi Anak. Gitu, Pak. Apakah ada mungkin saran dari Pendeta Rahel atau mungkin ide-ide lain yang bisa kami lakukan untuk situasi di gereja kami? Terima kasih. Kak Rahel, ya. Kak Rahel belum kebuka mic-nya, Kak Rahel. Oke, sorry ya. Terima kasih Kak Cynthia sudah mengungkit kembali. Ini tadi sempat menjadi diskusi awal kita gitu ya tentang libur yang jatuhnya itu kok nggak barengan dengan kegiatan Natal, lalu kemudian kesepakatan liburan itu mau digunakan untuk apa, ada yang vacation, ada yang pulang kampung, dan lain sebagainya. Nah, yang bisa saya bagikan menurut pendapat saya untuk Kak Cynthia, yang pertama, kalau mau membuat kegiatan anak, ya mengumpulkan anak, tentu sah-sah saja, dilakukan kapan saja. Mau membuat aktivitas, mau membuat mereka melakukan satu aktivitas khusus dalam perayaan khusus, silahkan. Nah, hanya saja kita perlu mengajak anak-anak atau mendidik anak-anak kita ini juga paham tentang apa yang mereka lakukan. Jadi kalau dari sejak dini kita sudah mengajarkan anak-anak kita ini untuk merayakan Advent, itu akan jauh lebih bagus sehingga ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka ibadah di uh, ibadah umum gitu, mereka sudah punya pemahaman itu dari sejak awal. Jadi misalnya dalam konteks di Batam, mau membuat kegiatan sebelum anak-anak semua pulang kampung begitu ya. Silakan saja, tapi isi acara itu ajak mereka untuk tahu bahwa ini mempersiapkan Natal, ini bukan perayaan Natal gitu. Sehingga tentu kan ada Advent ya. Di dalam Advent itu kan bisa saja kita memasukkan refleksi tentang kisah Natal. Artinya kenapa kita saat ini merayakan Advent, tentu karena antisipasi pada Natal gitu. Tapi bukan merayakan Natal gitu loh Kak Sin. Supaya anak-anak itu juga dari sejak dini, lagi-lagi kan tujuannya adalah untuk mengajarkan anak dari sejak dini tentang spiritualitas masa raya, liturgi, dalam liturgi gitu kan. Jadi misalnya tadi kalau di Advent 3 kan salah satu isi dari teks bacaan itu bicara tentang hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Jadi bisa mengajak mereka dengan melakukan satu aksi aksi ini ya, aksi Advent dengan berbagi dengan orang di sekitar gitu. Sehingga isinya itu memang mengajak mereka untuk
mempersiapkan diri pada Natal. Lalu silakan dan mengingatkan mereka nanti kalian akan merayakan Natal di tempat kalian masing-masing. Kan nggak mesti harus di sini. Oh, ada bingkisan Natal memang disiapkan oleh gereja. Bagi aja bingkisannya, nggak usah disebut sebagai karena ini hari raya perayaan Natal, maka disebut bingkisan Natal gitu ya. Kalau mau bikin apa ya, eh, acara bersama gitu, saya pikir oke-oke saja. Tapi dalam rangka mendidik, mengajarkan, maka perlu dibuat isinya itu adalah mempersiapkan anak-anak untuk merayakan Natal. Oke, terima kasih Kak Rahel. Saya nambahin dikit Kak Ra. Mm-mm. Kak Cynthia dan teman-teman semua, penting untuk kita kalau ya ini kan proses ini Bina Warga lakukan juga udah cukup panjang ya sejak pandemi kita mengadakan adventure untuk memberikan ide melakukan aktivitas Advent, Mhm. lalu mendorong jemaat-jemaat untuk bisa bikin proses yang khusus buat Advent sampai dengan Natal. Dan kalau kita alasannya hanya untuk merayakan Natal dengan jumlah anak yang besar, itu sesuatu yang menurut saya, aduh, eh, kenapa harus begitu ya? Kenapa harus dipaksakan dengan hmm, apa? Sesuatu yang lebih penting dalam pengenalan yang utuh tentang masa raya Natal ini dikalahkan dengan hanya untuk sebuah perayaan yang menurut saya harusnya juga ketika nanti adik-adik ini mudik ya, misalnya gitu ke kampung halaman papa mamanya, jikalau gereja-gereja juga punya semangat yang sama, mereka juga akan merayakan Natal di gereja di mana mereka berada di kampung halamannya begitu. Dan kalau itu semuanya bisa merayakan Advent dengan baik, dengan proses yang sama, jangan gelisah. Nanti juga Bunda Suni juga kedatangan tamu nih ya, yang juga nanti adik-adik yang lagi liburan ke Batam. Dan kalau Mhm. semuanya melakukan dengan proses yang sama, dengan tema bacaan leksionari yang sama misalnya, kita akan memberikan pengalaman yang utuh kepada adik-adik gitu. Jadi penting banget kita nih berkolaborasi dan punya paradigma. Tenang aja, adik-adik juga di kampung halaman nanti Natalan kok. Nggak harus Natalan di Batam gitu ya. Sehingga lalu kita menggeser Natalnya di masa-masa Advent. Itu aja sih paradigma untuk melihat bahwa semua gereja kalau melakukan yang serupa, maka kita akan memberikan pemahaman yang utuh kepada adik-adik. Makasih. Baik, Kak. Terima kasih. Kakak-kakak semua, ada lagi? Cuk. Kalau tidak ada, Kak Hendra mungkin bisa Oke, tutup baik. semuanya. Gitu. Pak, Ada satu Oke. sorry, ide Pendeta Hendra bagus sekali. Tapi kan cara kita melakukannya gereja-gereja ini bagaimana caranya biar kita punya kesehatian seperti itu, Pak. Jadi anak mau di mana saja itu merayakan Natal ya, it's okay gitu loh. Jadi kita bisa memenuhi anak bisa tahu benar. Saya jujur saya merasa diberkati sekali hari ini dan banyak sekali yang saya dapatkan. Dan saya ingin sekali anak-anak sekolah minggu saya juga tahu gitu loh. Yang kayak GKI Nurdin juga tempat persinggahan juga. Banyak orang dari luar kota juga. Mereka waktunya pulang ketemu sama oma opanya gitu loh. Jadi dimanapun di GKI manapun itu sama gitu. Jadi apa yang Bina Warga bisa lakukan Pak untuk kita bisa apa yang tadi Pak Pendeta Hendra sampaikan itu bisa terwujud. Oke, Terima Kak. kasih. Jadi Kak Ju, ya yang bisa Bina lakukan ya pembinaan seperti ini ya, ngundang lagi Pendeta Rahel gitu untuk ngomong ulang lagi. Nah, konsistensi yang penting adalah di kakak-kakak di jemaat setempat. Jangan gelisah untuk karena nanti pada pulang, pada liburan, ayo kita Natal lebih dulu ya biar rame. Jadi kan memungkiri apa yang sedang kita bicarakan pada pagi ini gitu. Tenang aja, konsisten aja. Ini Advent, Advent terus. Nanti Natal sepi, ya nggak apa-apa. Kenapa kalau Natal sepi ya? Tapi kalau itu terbangun terus, jadi orang tahu, oh di GKI Minggu Advent semuanya memang lagi Advent. Nggak buru-buru Natal. Gitu aja Kak, konsisten aja Kak.
Semangat, Kak. Jadi Sip. ini mesti dari majelis dong ya. Ya. Kan sepertinya lagi hari ini juga ada pembinaan majelis juga ya dari Bina Warga juga bukan Kak? Bukan. Pendeta. Bukan. Kalau kebetulan majelis pendamping saya ada pembinaan juga atau ada cara persiapan apa. Jadi ini kan masih dari majelis. Jadi besar harapan saya sungguh Bina Warga bisa melalui majelis-majelis GKI khususnya yang jabat dulu lah Pak. Baik, Makasih. makasih Kak Jo ya. Jadi jangan semuanya dilempar ke majelis, Kak Jo ya. Guru sekolah minggunya juga bisa kok ya. Semangat Kak Jo, teman-teman juga. Oke, kita tutup ya. Kakak-kakak terima kasih untuk hari ini. Kak Rahel terima kasih. Dan Mas Sony juga. Yuk kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan memakai Pendeta Rahel untuk memberkati kami saat ini. Ada banyak hal-hal baik yang Tuhan berikan. Dan biarlah kami juga mampu untuk menghayati menggunakan momen penting di masa raya Natal ini untuk membuat adik-adik juga mengerti dan memahami. Berikanlah segala sesuatu baik dalam kami mempersiapkan acara-acara di masa raya ini. Berkati Pendeta Rahel dan seluruh keluarganya dan apa yang Tuhan percayakan baginya, agar melaluinya banyak orang diberkati dan mengenal Kristus. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin.